disciples transforming lives. Mari kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian 37 ini adalah awal cerita bagaimana Yusuf ada mulai ditulis di Alkitab. Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf. Siapa Israel? Israel ini adalah Yakub. Yakub yang akhirnya jujur dengan diri sendiri dan diganti nama menjadi Israel. Israel punya 12 anak laki-laki dan salah satunya adalah Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf lebih dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, garis bawah kata lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara sampai sini dulu. Kita mungkin mengenal Yusuf adalah orang yang kita tahu ceritanya di Alkitab, dia menjadi penyelamat Israel. Dia menjadi wakil Firaun, dia diangkat oleh Tuhan gitu ya. Tapi tahukah saudara bahwa Yusuf ini bertumbuh dari keluarga yang tidak ideal, ya, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang berat sebelah, keluarga di mana ada konflik di sana, ada banyak konflik, kecemburuan gitu ya, dan ketidakseimbangan kasih dan sebagainya. Yusuf tumbuh di dalam keluarga yang demikian. Mungkin kita berpikir saudara-saudaranya yang tidak lebih dikasih seperti Yusuf adalah korban. Sebenarnya dua-duanya itu korban. Yang disayangkan di sini adalah, tahukah saudara bahwa Israel yaitu Yakub itu juga mengalami dari orang tuanya pilih kasih. Orang tua dari Israel atau si Yakub adalah Ishak dan Ribka. Dan kalau saudara tahu Ishak dan Ribka punya dua orang anak, yaitu anak kembar Esau dan Yakub. Dan firman Allah menulis bahwa Yakub itu dicintai, Ishak itu sayang sama Esau, Ribka sayang sama Yakub, saudara. Nah, di generasi sebelumnya itu sudah ada yang namanya favoritism. Sudah ada yang namanya pilih kasih. Sehingga secara emosi terbelah. Yakub tinggal di bawah bayang-bayang Esau. Dia selama hidupnya mencari validasi dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya sayangnya sama Esau. Setiap kali ada favoritisme, setiap kali ada pilih kasih selalu menciptakan iri hati, menciptakan persaingan yang tidak sehat, menciptakan kecemburuan, saudara. Dan siapa yang menciptakannya? Ya orang tuanya sendiri. Saudara, pelajaran buat kita juga bahwa kalau kita jadi keluarga, jadilah keluarga yang bisa berimbang di dalam kasih. Orang tua yang sudah berusaha adil aja kadang-kadang masih merasa anaknya merasa nggak adil. Apalagi yang dengan sengaja nggak adil, saudara. Demikian juga kalau kita pernah diperlakukan sesuatu yang tidak baik oleh orang tua kita, jangan dong diterusin ke bawah. Berhenti aja di kita bereskan, kita ampuni, kita belajar. Jangan seperti Israel. Israel masa sih gak belajar? Bukankah kamu dulu yaitu Bapak Yakub dan Bapak Esau juga diperlakukan demikian dan karena itu kalian itu bertengkar? Kenapa sekarang punya anak kok mengulanginya lagi? Saudara, ada hal-hal yang harus berhenti di generasi kita. Harus berhenti di generasi kita sebagai orang tua. Mungkin orang tua kita pernah melakukan kesalahan. Orang tua kita mungkin pernah mendidik kita dengan keras gitu ya sehingga kita terluka. Saudara, belajarlah menjadi orang tua karena kita tidak harus mengikuti jejak orang tua kita. Firman Tuhanlah yang memberikan kita patokan dan tuntunan di dalam kita menjadi orang tua. Kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita semua tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita bisa menjadi orang tua yang belajar. Dan puji Tuhan Anda ada di gereja ini. Saya bersyukur saya ada di GMS.
Sejak dari muda sampai saya menikah, sampai saya punya anak-anak saya sekarang sudah hampir kuliah gitu ya. Puji Tuhan GMS itu mengajari dari semua sisi. Nggak cuma ngomong iman, nggak cuma ngomong pemuritan gitu ya, nggak cuma ngomong visi. Tapi GMS itu mengajarkan kita bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Minggu ini ada Kids Conference. Saya juga datang sebagai mama, sebagai orang tua bukan sebagai pembicara. Saya datang sebagai orang biasa yang mau belajar. Walaupun anak-anak sudah besar, saya tetap mau belajar. Ada yang saya harus berubah, ada yang harus berhenti di generasi saya. Jangan diturunkan lagi. Saya pernah jadi orang tua yang salah. Ya, banyak kesalahan kalau orang lain bisa menyampaikan kebenaran sebagai orang tua gitu ya karena pengalaman yang baik. Kalau saya mungkin kalau cerita itu pengalamannya lebih banyak buruknya. Dan satu titik saya pernah cerita sama anak saya gitu ya, saya pernah datang ke anak saya minta maaf sama dia. Saya bilang, "Mama salah. Mama dulu pernah memperlakukan kamu dengan kasar, dengan keras gitu ya. Pernah memukul sampai istilahnya mungkin kalau di Indonesia kayak di US saya sudah masuk penjara mungkin saudara. Karena memukul dengan keras gitu ya. Dengan alasan yang mungkin tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin karena saya capek kerja dan sebagainya. Di satu titik saya tahu saya salah. Saya minta maaf kepada anak saya. Saudara anak saya bilang apa? Anak saya bilang, "Nggak apa-apa ma, it's okay. Kalau saya ada di posisi mama, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. I can understand." Saya bilang, "No, saya nggak butuh pengertianmu. Dan jangan ngomong bahwa nanti kalau kamu ada di posisi yang sama, kamu akan melakukan yang sama. That's the point. Jangan diulangi lagi kesalahan mama. Jangan diulangi lagi. Ya, saya nggak butuh pengertianmu, saya butuh permintaan saya butuh pengampunanmu. Saya tuh minta maaf untuk diampuni, bukan untuk dimengerti. Karena salah adalah salah. Salah itu tidak bisa dibenarkan dengan konteks apapun gitu ya. Saya datang ke anak saya dengan, saya takut, tanda kutip ya bukan karena takut ketakutan. Tapi saya nggak mau kesalahan saya itu diteruskan ke cucu saya. Saudara belajar dari Israel. Israel kenapa kok diulangi lagi ke Yusuf? Yusuf akhirnya dengan saudara-saudaranya berantem lagi. Akhirnya ada persaingan, ada iri hati, ada perseteruan gitu ya. Dan kita tahu ceritanya sampai mereka nggak menyapa si Yusuf ini dengan ramah. Dia merasa papanya direbut, apalagi Yusuf ini kan lahir setelah saudara-saudaranya itu sudah besar. Mungkin selama ini papanya itu sayang sama yang lain, begitu Yusuf lahir langsung perhatiannya semua ke Yusuf. Mereka semua kehilangan perhatian papa yang selama ini mereka dapatkan, saudara. Dan itu yang menyebabkan keluarga ini akhirnya penuh dengan konflik, ya kecemburuan, ketidakseimbangan dan seterusnya. Dan kita tahu ceritanya sampai satu titik, suatu kali Yusuf disuruh pergi. "Yusuf, kamu pergi, cari kokomu ada di mana? Papa khawatir, kasih tahu kokomu ada di mana." Singkat cerita Yusuf pergi. Ketika Yusuf menemukan, dia tanya sana sini, dia menemukan kakak-kakaknya lihat dari jauh. Karena kakaknya sudah nggak suka sama Yusuf, dia bilang, "Tuh ya, orang yang suka lapor-laporin ke papa tuh. Sehingga kita sering dimarahin papa sekarang." Akhirnya singkat cerita mereka menjual Yusuf. Tapi sebelumnya mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Yusuf begitu minta pertolongan mereka. Tapi mereka nggak menolong karena mereka sudah marah, mereka nggak suka. Ini orang yang merebut papa dari hidup kita. Akhirnya Yusuf dijual. Ayat yang ke pasal 37 tetap. Ayat yang ke-11 ditulis, "Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya." Ini adalah hasil dari pilih kasih. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Apa yang disimpan? Yusuf itu punya mimpi. Ya, Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Dia bilang ada satu berkas-berkasnya dia, yang lain itu tunduk sama dia. Ya kan, sudah nggak disukai, dia
mimpinya itu membuat dia seolah-olah sombong dari saudara-saudaranya. Bulan dan bintang itu sujud menyembah dia. Wah, tapi papanya menyimpan itu di dalam hatinya. Lalu ketika tadi disuruh ayat 23, Yusuf ketemu sama kakak-kakaknya gitu ya. Baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah itu yang bikin iri itu. Ya, yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia karena ia adalah saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Singkat cerita, Yusuf dijual. Dan saudara-saudaranya membuat cerita palsu, jubah maha indah itu dikasih darah binatang, seolah-olah Yusuf itu dimakan binatang, dicabik-cabik sehingga sekian tahun papanya percaya bahwa anaknya sudah mati, diterkam binatang. Saudara, kalau jadi ayahnya apa enggak nyesel setengah mati? Dia pasti menyesal, tahu gitu aku enggak suruh dia cari kakak-kakaknya, ini kesalahanku. Yusuf mati gara-gara aku. Dan kalau saudara baca, Israel yaitu Yakub itu dia dirundung duka, kesedihan dan tidak ada seorang pun yang bisa menghibur. Dia merasa bersalah, dia merasa kehilangan dan sebagainya. Dan kakak-kakaknya Yusuf itu mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Dia pikir dengan gak ada Yusuf, dia dapatkan ayahnya lagi. Tapi semakin gak ada Yusuf, mereka juga kehilangan ayahnya. Saudara, tapi kita kembali kepada Yusuf. Yusuf dijual ke Mesir. Kejadian 39 ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun. Ini yang menarik. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Apakah kebetulan? Ya, awalnya dijual ke orang Ismail. Dari orang Ismail kemudian dibeli sama Potifar. Siapa Potifar? Potifar adalah pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sebenarnya ini adalah ajudan yang paling dekat dengan Firaun. Dan Yusuf dibeli menjadi budaknya gitu ya. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara perhatikan ayat yang kedua tuh. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita mengalami seperti Yusuf, kita pasti pikir Tuhan meninggalkan kita. Kalau tiba-tiba hidup kita yang nyaman seperti Yusuf, dia itu anak mama, anak papa. Dia itu begitu di rumah itu gak pernah kerja. Dia itu, Mbak ambilin minum, Mbak ambilin baju, Mbak siapin sepatu, supir anterin ke sini gitu ya, anterin ke sana. Orang papa mamanya kaya, ya dia sangat dicintai anak di masa tuanya. Tiba-tiba dia dijual, yang gak pernah kerja, tiba-tiba disuruh jadi budak, ya kan? Dan hidupnya berubah. Yang selama ini dilayani, dia harus melayani. Yang selama ini semuanya itu papa mamanya ada, dia punya rasa aman. Tiba-tiba dia di rumah orang yang dia gak kenal sama sekali, saudara. Kalau kita jadi Yusuf, boro-boro mikir Tuhan menyertai kita. Kita pasti pikir Tuhan meninggalkan kita.
Kita pasti pikir, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Aku salah apa Tuhan? Saudara, tapi ternyata di dalam penderitaan kita, kalau kita itu menderita bukan karena dosa, saudara nggak perlu khawatir kehilangan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tetap ada dan ukurannya bukan nyaman atau menderita. Ukurannya adalah apakah kita ada di dalam poros kehendak Tuhan. Dan poros kehendak Tuhan itu tidak selalu nyaman. Tapi penyertaan Tuhan itu ada. Dan di dalam penderitaan kalau kita itu tidak meninggalkan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Bahkan di tengah kondisi yang sangat tidak ideal, yang mungkin bagi orang kasat mata itu melihatnya sebagai penderitaan, saudara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan membuat berhasil semua yang dikerjakannya. Dan gara-gara itu dia dipercaya lebih. Ya kan? Ini ayat yang kita lompat ayat yang ke-8. Kemudian istri Potifar menggoda Yusuf. Ya, tante Potifar ini memang genit. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di tengah penderitaannya, di tengah dia itu ada di dalam kondisi yang dia bisa berpikir dia ditinggalkan Tuhan. Dia tetap memilih untuk takut akan Tuhan. Dia tetap memilih untuk hidup benar. Saudara, enggak gampang. Kita kalau ngalami seperti Yusuf, ada berapa banyak orang Kristen yang kalau hidup kayak gini buat apa ke gereja? Kalau hidupku kayak gini ya buat apa sungguh-sungguh sama Tuhan? Saudara, Yusuf enggak kayak gitu. Kalau kita mau punya ending seperti Yusuf, jangan kayak gitu. Saudara, Yusuf tetap takut akan Tuhan dan dia gak mau berdosa. Dia bisa saja mengiyakan si tante Potifar ini, istri dari Potifar ini. Dan dia akan dapat apa saudara? Dia akan dapat semua kenyamanan, mungkin lebih nyaman dari rumahnya yang lama. Toh ini juga kepala istana gitu ya, pengawal istana. Pasti rumahnya gak rumah yang kecil. Dia bisa mendapatkan benefit-benefit kalau dia berkata iya terhadap si tante Potifar ini. Tapi dia tetap berkata tidak. Dan gara-gara itu, ya kan, gara-gara itu ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan oleh istrinya kepadanya. Istrinya cerita, aku mau diperkosa sama Yusuf bla 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 gitu ya. Beginilah begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Singkat cerita Yusuf di sana selama lebih dari 2 tahun. Ya, dan Yusuf itu apa yang kalau kita coba ulangi, dia di rumah mengalami pilih kasih, dia dibenci sama saudaranya, nggak disapa, saudaranya iri, keluarga yang penuh dengan konflik. Ya, penuh dengan intrik dan sebagainya sampai kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dia dijual kepada orang Ismail, kemudian dibeli oleh Potifar. Sudah di rumah Potifar jadi budak sampai akhirnya dia dipercaya. Kemudian dia difitnah. Dia difitnah oleh istri tuannya sendiri. Dan tuannya ini masa sih sekian lama mempercayakan malah lebih percaya kepada istrinya. Ya mungkin istrinya memang pintar memanipulasi. Saya percaya setelah Yusuf akhirnya masuk ke penjara, kalau di drama itu nanti ketahuan itu istrinya itu. Tapi itu kalau drama saudara ya, di Alkitab gak diceritain. Nanti ketahuan karena memang istrinya kayak gitu, nanti gak sama Yusuf ya sama orang lain lagi gitu kan. Nah, tapi ceritanya ini tentang Yusuf, makanya gak dilanjutin tentang tante Potifar. Demikian juga Yusuf akhirnya masuk ke penjara. Di penjara kalau saudara baca dia tetap disertai Tuhan dan dipercaya oleh kepala penjara ini. Dan waktu dia di penjara ada 2 juru roti dan juru minuman raja yang punya mimpi.
Yusuf mengartikan mimpi itu, tapi kemudian Yusuf dilupakan. Kejadian 40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi sudah dibenci, dijual, difitnah, dilupakan, saudara. Kurang apa lagi? Ya, dia mengalami semuanya yang mungkin banyak dari kita alami. Mungkin ada orang-orang yang Anda dikhianati oleh orang yang Anda percaya. Yusuf mengalaminya. Anda dilupakan oleh orang yang Anda tolong. Orang yang Anda tolong itu lupa sama Anda. Ya, kalau pas butuh datang, sudah selesai Anda dilupakan. Yusuf juga mengalaminya. Tapi coba Anda tarik mundur. Anda mundur sejenak dari cerita tentang yang kita baca dari Yusuf tadi. Ingat bahwa Yusuf pernah bermimpi ada berkas-berkas yang tunduk sama dia. Matahari, bulan, bintang tunduk sama dia. Kemudian dia dijual oleh saudaranya. Kok ya kebetulan yang beli itu kepala pengawal istana. Menurut Anda kebetulan enggak? Untuk sampai ke istana Firaun, kalau saudara mau jadi politikus yang sampai di atas, saudara, dunia politik itu tidak sehitam putih yang kita bayangkan. Ya, ada banyak segala macam manusia di sana. Dan untuk Yusuf itu bisa stay di atas dan dia menjadi wakil Firaun, dia harus di training. Dia harus kenal who is who. Siapa adalah siapa dan siapa adalah bagaimana. Siapa harus didealing dengan bagaimana. Dia harus kenal, dan tempat terbaik pertama, kelas pertama itu di rumahnya Potifar. Yaitu di rumah pengawal istana, di mana pasti di sana ada banyak tamu keluar masuk. Dia akan kenal, oh orang ini begini, orang itu begitu, orang ini begini, oh orang itu posisinya gini, oh orang ini licik, oh orang ini baik, oh orang ini tulus, oh orang ini kayak ular, oh orang ini seperti, wah itu dia kenal semuanya, saudara, di rumah Potifar. Nah, karena satu dan lain hal yang kita tahu kan, dia digoda oleh istri Potifar. Itu dunia di luar sana demikian. Dia sudah diuji di rumah Potifar. Dia difitnah, akhirnya dia masuk penjara. Ya kan? Masuk penjara, kalau saudara perhatikan bukan penjara biasa, tapi penjara tahanan-tahanan raja. Tahanan-tahanan raja, dia ketemu lagi orang-orang yang ada di lingkungan raja. Dia tahu siapa adalah siapa, siapa adalah siapa. Saudara, kelas pertama Tuhan merasa di rumah Potifar, kelas beginner sudah selesai. Masuklah ke kelas advance, masuk ke penjara. Kalau kita nggak bisa lihat itu, kita hanya melihat dia itu dilukai, dijual, pokoknya dilupakan dan difitnah, dilupakan dan sebagainya. Kalau saudara mundur sejenak, saudara akan melihat betapa indahnya rencana Tuhan. Betapa dia dipersiapkan selama hampir 13 tahun untuk tahu kondisi lingkungan pemerintahan. Buat Tuhan ngangkat itu gampang. Saudara perhatikan ayat Kejadian pasal yang Kejadian 41. Ayat yang pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya dia dilupakan oleh juru minuman tadi. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di sungai Nil. Nah, singkat cerita, Firaun menyampaikan mimpinya dan diartikan oleh Yusuf. Ayat yang ke-38, kita lompat ayat 38 berkata, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, orang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Saudara mesti ingat ketika Yusuf dipanggil ke istana, dia itu sebagai tahanan, bukan sebagai menteri. Bukan sebagai orang petinggi. Dia dipanggil
sebagai narapidana dari penjara langsung ke istana. Dalam hari yang sama tiba-tiba diangkat di atas semua pegawainya. Bagaimana mungkin saudara? Tuhan itu kalau mengangkat seseorang itu bisa sedemikian rupa. What a flip. Dari dalam sehari statusnya dari narapidana jadi wakil Firaun. Orang itu butuh berapa tahun naik ke sana. Orang itu butuh berapa tangga itu naik ke sana. Ya, kalau mau nyuap berapa itu naik ke sana. Tapi kalau Tuhan yang ngangkat, saudara, Tuhan mempersiapkan dia selama 13 tahun di rumah Potifar. Dia kenal, dia pelajari orang-orangnya. Ternyata di balik peristiwa dia dijual, dia itu sedang dipersiapkan Tuhan. Ya, pertama masuk kelas beginner, kelas pemula. Nah, kamu masuk di sini. Enggak kebetulan. Dia dibeli oleh kepala pengawal istana, saudara. Dia mungkin mendengar, oh cerita, oh orang ini gini loh, orang itu korupsi, oh orang ini gini, orang ini nolong aku, orang ini tuh, dia itu begitu, begini. Dia kenali semua, saudara. Itu cara Tuhan mempersiapkan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bisakah kita melihat kehidupan kita dengan sudut pandang yang berbeda? Waktu Yusuf mengalaminya, Yusuf nggak tahu. Dia cuma menjalani hari-hari, pokoknya dia itu tetap hidup benar aja. Dia tetap jaga takut akan Tuhan aja. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita juga sama, kita belum tahu. Kenapa Tuhan izinkan aku ngalami ini? Kenapa Tuhan bawa aku ke sini? Mengapa orang itu gituin aku? Kenapa sih kok aku ini dilupakan? Kok aku ini difitnah sampai aku harus keluar dari pekerjaan? Kenapa kok aku ini ditipu oleh orang ini? Kenapa kok orang itu jahat banget ya sama aku sehingga aku ini terpisah dari kelompok itu dan sebagainya. Kalau kita lihat dari ceritanya Yusuf seolah-olah semuanya memang salahnya keluarganya. Apakah benar demikian? Tuhan memakai. Saudara, tahukah saudara bahwa hidupmu itu tidak di luar kendali Tuhan. Hidup kita itu tidak di luar kontrol Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, yang pertama, luka dari orang terdekat itu bisa jadi alat pembentukan Tuhan. Sepertinya memang Yusuf dilukai, dijual, ditinggalkan, ya, dibenci. Tapi ternyata Tuhan itu pakai orang-orang yang demikian untuk membentuk dia. Mungkinkah di dalam kehidupan Anda dan saya juga sama? Ada orang-orang yang mungkin kita nggak suka atau nggak suka sama kita. Mereka itu dipakai Tuhan loh saudara. Mereka alat yang efektif untuk membuat kita lebih sabar. Membuat kita lebih bijaksana. Membuat kita nggak naif jadi orang. Membuat kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Membuat kita bisa menilai orang dengan lebih baik. Mereka adalah alat Tuhan untuk membentuk kita, ya. Dan ketika Yusuf menjadi wakil dari Firaun, saudara, Yusuf itu sudah punya kuasa sekarang. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa ya Yusuf itu nggak pulang ke rumahnya? Mungkin kalau dia di penjara dia nggak bisa pulang, ya kan? Dia di rumah Potifar dia jadi budak dia nggak bisa pulang. Sekarang dia jadi wakil Firaun. Masa dia lupa kalau dia punya papa sama kakak-kakak? Kenapa dia nggak pulang ya? Saudara, dia sudah let go sebenarnya. Dia sudah let go kehidupannya. Dia sekarang sudah pasrah menjalani apa yang ada di depannya dia. Sampai ternyata Tuhan kita nggak demikian. Tuhan kita itu nggak mau menyisakan unfinished business. Tuhan kita itu mau apa yang belum selesai di hidup kita itu kita selesaikan. Ya, dan Tuhan mempertemukan mereka dengan cara yang ajaib. Ayat Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama. Ini setelah keluarganya datang, ya, ada kelaparan. Tuhan itu merenda semua cara, even kelaparan pun dipakai Tuhan untuk membuat mereka itu kembali. Jadi 7 tahun
kelimpahan, 7 tahun Yusuf jadi wakil Firaun, terus 7 tahun kelaparan. Nah, di 2 tahun pertama dari 7 tahun kelaparan inilah keluarganya Yusuf datang ke Mesir untuk cari makanan. Dan singkat cerita, kita nggak baca ceritanya. Singkat cerita Yusuf itu tahu tapi mereka nggak tahu. Yusuf itu sadar bahwa loh ini kan mimpi yang dulu. Loh ini kan mereka sujud di bawahku. Ini kan kayak mimpi yang dulu. Yusuf mungkin sudah lupa sama mimpinya sampai keluarganya datang dan sujud di depan dia. Dia langsung ingat apa yang Tuhan pernah kasih. Dan somehow mimpi dari Tuhan, kita nggak perlu maksa. Ikuti aja jalannya dengan benar. At the right time, di waktu yang tepat. Itu akan terjadi dengan sendirinya, saudara. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita nggak perlu memaksakan, apalagi nanti kayak Hagar sama Abraham. Memaksakan akhirnya jadi Ismail. Ikuti aja prosesnya dalam takut akan Tuhan. Di waktu yang tepat, Tuhan akan membuat itu terjadi. Bahkan ketika kita lupa sama mimpi kita, ketika itu terjadi Anda akan ingat. Loh ini kan yang dulu Tuhan kasih aku mimpi. Tapi puji Tuhan, Yusuf itu menang di dalam pergumulannya. Dia punya 2 anak, anaknya aja dikasih nama, Tuhan sudah aku melupakan gitu ya. Di dalam negeri kesengsaraanku, dia mengakui bahwa dia menderita. Tapi Tuhan berikan dia anak-anak ya yang menebus kesengsaraannya. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, ayat yang pertama setelah mereka back and forth kembali pulang gitu ya, dites saudaranya ini masih sama nggak kayak dulu dan seterusnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Di depan semua orang yang berdiri dan di dekatnya lalu berserulah dia, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Akhirnya, karena kan orang Mesir kalau saudara lihat di film-film itu kan pakai item-item toh. Pakai apa namanya itu? Kalau orang Surabaya itu bilang apa? Celak. Apa sih? Iyalah itu yang hitam-hitam buat mata itu loh ya. Mungkin sekian puluh tahun orang itu kan berubah wajahnya gitu kan. Terus belum lagi pakai semua atribut-atribut kerajaan gitulah. Mereka nggak kenal sama Yusuf. Makanya Yusuf harus memperkenalkan diri supaya mereka tahu bahwa itulah Yusuf. Suruh semua orang keluar dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu, setelah semua orang disuruh keluar, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudara bisa bayangkan nangisnya kayak apa? Saya teriak loh ya ini. Saudara ya, kalau teriak saya mikir ya percuma ini nyuruh orang keluar kalau ujungnya dia nangis dan semua orang dengar gitu kan. Tapi dia mau private sama keluarganya. Tapi dia juga gak bisa menahan hatinya. Dia luapkan semuanya. Dia luapkan saudara, it's okay to express. Untuk menjadi orang yang ekspresif di hadapan Tuhan. Luapkan semua ekspresi Anda. Kalau Anda mau nangis teriak sama Tuhan, nangis. It's okay. Tuhan itu gak pernah, Tuhanlah yang menciptakan kita punya perasaan kok. Kalau kita mau luapkan itu supaya lega, saudara, Yusuf ini enggak menyangkali perasaannya. Dia tahu sakitnya. Dijual, dikhianati sama keluarganya. Tapi dia memilih untuk mengampuni. Mengampuni tidak berarti enggak sakit. Mengampuni tidak berarti tidak mengalami pahit. Karena pahit itulah dia memilih mengampuni, tapi dia nggak tinggal di dalam kepahitan kalau orang mengampuni. Tapi pahitnya itu sama. Dia nangis sekeras-kerasnya, dia menghadapi rasa sakit di dalam hatinya. Sampai semua orang Mesir dan kepada seluruh istana Firaun itu mendengar. Saudara bisa bayangkan nangisnya itu sekeras apa. Istana itu kan nggak kecil toh saudara. Istana itu kan besar gitu ya. Besar ya benar. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, mungkin gitu ya kalau di drama ya. Masih hidupkah Bapak?
Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Maka kata Yusuf pada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi kali ini ketika dia ngomong itu tidak dengan kamu jual ke Mesir gitu ya, enggak. Tapi akulah Yusuf yang dulu itu kamu jual ke Mesir. It's okay dengan semua yang terjadi di belakang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah, garis bawahi kata Allah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ketujuh, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ujung dari pergumulan kita harus kita tahu apa rencana Tuhan. Kalau kita itu menderita atau mengalami pergumulan, jangan hanya inginkan jalan keluar. Kalau kita cuma punya jalan keluar, tapi kita nggak tahu sebenarnya Tuhan itu membentuk kita itu untuk apa. Saudara, sebenarnya sia-sia loh penderitaan kita itu. Saudara, ujung dari penderitaan kita haruslah pengenalan akan Tuhan. Yusuf itu bukan hanya mengampuni saja, tapi dia itu akhirnya tahu mengapa semua itu terjadi. Bahkan dia bisa melihat bahwa itu semua tangan Tuhan. Manusia itu cuma alat, mau dia mau melakukan hal yang jahat atau dia melakukan hal yang menyakitkan, semuanya itu alat, ujungnya itu antara aku sama Tuhan. Ujungnya itu bukan tentang mereka lagi. Kalau kita masih dipenuhi dengan orang itu salah, orang ini jahat dan sebagainya. Saudara, hidup Anda itu bukan tentang mereka. Hidup Anda itu tentang Anda dengan Tuhan pada akhirnya. Bisakah kita melihat bahwa Tuhan di balik semua peristiwa di hidup kita? Bisakah kita tahu apa sih yang Tuhan mau lewat pergumulanku? Apa sih yang Tuhan mau lewat luka yang aku alami? Ternyata Tuhan itu membentuk Yusuf lewat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Akhirnya dia bisa jadi berkat bahkan untuk orang yang menyakiti dia. Kalau kita nggak sampai di sana, kita nggak akan jadi berkat. Kita cuma sampai menang dan mengampuni. Tapi orang ini nggak cuma sampai mengampuni. Tapi Yusuf itu sampai menjadi berkat buat keluarganya, orang-orang yang dulu menyakiti dia. Dan saya percaya Potifar salah satunya yang sekarang jadi pegawainya. Karena dia ada di atas semua pegawai Firaun yang lain, saudara. Ya, poin yang ketiga, responi dengan benar setiap ujian karakter. Sebenarnya hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tuh hanyalah ujian. Ya, kita lulus enggak? Kalau enggak lulus gampang, diulangi lagi. Saudara mau diulangi terus? Ujian yang sama lagi, capek loh saudara, sakit loh saudara. Makanya responi dengan benar setiap ujian karakter. Kalau ujian menang atau ujian lulus, kita naik kelas. Kita lulus lagi, kita naik kelas lagi. Kita lulus lagi, kita naik kelas lagi. Mungkin secara jasmani kita belum lihat. Tapi seperti Yusuf tahu-tahu dapat rewardnya. Dari narapidana tahu-tahu langsung jadi wakil Firaun, saudara. Saudara responi dengan benar setiap ujian karakter. Ya, dan berikutnya pengampunan itu membuka jalan bagi pemulihan. Somehow 20 tahun ada titik-titik di dalam kehidupan Yusuf ini, dia memilih untuk mengampuni. Pasti dia masih ingat karena anaknya aja dikasih nama. Jadi dia pasti ingat perlakuan-perlakuan yang menyakitkan dari keluarganya dan orang-orang lain. Tapi dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih lagi untuk mengampuni dan mengampuni. Saudara, kejadian 42 ayat yang ke-8, ada sebuah ayat yang berkata bahwa
Kejadian 42 ayat yang ke-21. Mereka berkata kepada yang lain. Jadi ketika saudara-saudaranya Yusuf ini ketemu dengan Yusuf di istana sebelum Yusuf memperkenalkan diri, ya, mereka itu berkata, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, selama 20 tahun Yusuf punya prosesnya sendiri untuk dia mengampuni. Sedangkan kakak-kakaknya ini sampai ketemu dengan Yusuf walaupun mereka belum kenal. Mereka itu bilang setiap kali ada masalah di keluarganya, ada malapetaka, mereka selalu ingat bahwa ini tuh salahnya kita. Ini tuh gara-gara kita tuh dulu jahat sama Yusuf. Ini tuh gara-gara saudara bayangkan bagaimana bisa hidup dengan rasa bersalah yang setiap kali ada masalah, saudara langsung menuduh diri. Ini gara-gara aku dulu punya keputusan yang salah. Ini aku dulu begini. Aku dulu pernah nipu orang makanya sekarang aku ngalami ini. Saudara terus dituduh saudara-saudaranya Yusuf ini mereka bergumul terus dengan rasa bersalah itu selama puluhan tahun saudara. Bahkan di depannya Yusuf mereka berkata demikian, ya Yusuf tambah sedih. Walaupun akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya dan kemudian memeluk mereka masing-masing saudara. Kalau ada orang-orang di tempat ini, engkau bergumul dengan rasa bersalah yang bertahun-tahun karena keputusanmu yang salah di masa lalu. Malam hari ini adalah hari pembebasanmu. Malam hari ini adalah waktu di mana engkau lepaskan itu. Engkau menerima pengampunan dari Tuhan dan engkau bisa maju dan kaki Anda tidak lagi terikat dengan kesalahan di masa lalu. Tuhan masih punya masa depan bagi Anda. Yang kakak-kakak Yusuf ini, mereka masih terikat dengan kesalahan mereka di masa lalu. Saudara, itu yang membuat mereka selalu aduh kita itu hidupnya apes karena dulu begini, karena dulu begitu. Saudara, mereka gak bisa lihat berkat Tuhan. Sedangkan Yusuf sama-sama ngalami proses tapi dia akhirnya menang saudara. Saya rindu Anda juga menjadi orang-orang yang menang dan bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya rencana. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, dengan cara yang menyakitkan sekalipun. Tapi ujung-ujungnya adalah Anda dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-18. Setelah ayahnya meninggal dunia yaitu Israel dan juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini seperti yang Roma 8 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu berarti termasuk yang buruk di dalam kehidupan kita. Tapi ujungnya itu baik. Bukan, yang penting itu bukan apa yang terjadi saja. Tapi ujungnya itu yang paling penting. Buat apa baik-baik-baik ujungnya jelek. Lebih baik kita izinkan proses Tuhan terjadi. Kita responi dengan benar. Tuhan turut bekerja. Mau orang mau jahatin Anda. Kalau Anda di dalam Tuhan. Saudara, peganglah janji bahwa orang lain bisa mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhanku, kalau aku punya Tuhan, Tuhanku itu bisa mengubahnya, bisa mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Percayakah Anda terhadap firman itu? Percayakah Anda bahwa Allah bisa mengubah apa yang orang lain punya niat buruk itu menjadi baik bagi hidup Anda? Kalau Anda punya iman demikian, Anda gak takut. Orang lain mau buat apa? Anda punya Tuhan. Anda punya Tuhan yang bisa mengubah apa yang jahat itu. Ujungnya jadi baik buat Anda. Bahkan gak cuma baik buat Anda. Anda bisa jadi berkat bagi orang yang menjahati Anda.
Anda nggak kalah dengan kejahatan. Orang Kristen adalah orang yang harusnya paling berbahagia di muka bumi ini. Kita itu lebih dari pemenang. Mau dijatuhin, mana bisa jatuh sih? Jatuh sebentar, bangkit lagi. Firman Tuhan katakan orang benar jatuh 7 kali, bangkit lagi kok 7 kali. Orang mau reka-rekakan yang jahat, kita punya Tuhan yang bisa mereka-rekakan untuk yang baik buat kita. Kita bisa buat salah, kalau kita bangkit lagi Tuhan bisa perbaiki kondisi kita. Saudara-saudara pernah tahu mainan yang kalau dipukul bangkit lagi itu loh. Saudara, kita lebih baik dari itu saudara sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Mau orang lain buat kayak apa, selama kita responi dengan benar, saudara nggak perlu takut. Masa depan Anda ada di tangan Tuhan. Ya, selama kita bisa belajar untuk berespon benar, ampuni orang-orang yang menyalahi Anda. Karena kalau kita nggak mengampuni, sebenarnya kita tutup itu jalan kita sendiri, bukan jalannya mereka. Mereka mungkin sudah lupa, mereka entah di mana gitu ya. Tapi kita tutup jalan kita sendiri kan rugi. Jadi mengampuni itu seringkali bukan tentang orang lain. Bahkan orang yang menyalahi kita pun kadang bisa sudah meninggal, kita tetap masih marah. Saudara, ini bukan tentang orang lain, itu tentang kita sendiri. Tentang kita akhirnya bisa menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mereka. Hidup ini tentang aku dengan Tuhan. Dan apapun orang lain bisa lakukan, selama aku punya Tuhan, ujungnya pasti baik buat aku. Saudara, dan yang terakhir saudara, rencana Tuhan selalu lebih besar dari rencana manusia. Ya, manusia boleh berencana. Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Rencana manusia yang besar sekalipun, bahkan yang buruk sekalipun gitu ya. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, jangan khawatir. Sebesar-besarnya rencana manusia menjatuhkan kita, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Demikian juga dengan hidup kita. Kita punya rencana yang terbaik sekalipun. Saudara, kalau Anda melibatkan Tuhan, mungkin rencana Anda mungkin akan diobrak-abrik. Rencana mungkin kehidupan Anda tidak berjalan seperti rencana Anda, jangan khawatir. Rencanamu merasa ini yang sudah yang terbaik ini. Kok malah hancur? Anda harus GR. Berarti ada rencana yang lebih baik. Karena kita punya Tuhan. Amin. Kalau iman kita bisa sampai ke sana, Anda akan tenang menjalani hidup. Anda bisa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Anda lihat siapa yang Anda sembah. Anda bisa letakkan iman Anda dengan rest, dengan beristirahat bahwa aku akan jalani hidup ini dalam takut akan Tuhan. Dan aku tahu kok ujungnya itu gak akan buruk dalam kehidupanku. Karena aku tahu siapa Tuhanku. Amin.